Hari ini saya lagi ada di kota Taif, tepatnya di daerah Bani Sa'ad. Saya mau berkunjung ke tempat di mana Rasulullah pernah dibelah dadanya dan dibasuh hatinya dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Bagaimana keseruan saya di video saya tentang tempat di mana Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah dibelah dadanya? Ikutin terus, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ada di di daerah Bani Sa'ad, kota di mana tempat Rasulullah kecil tinggal bersama ibu susunya, yaitu Bunda Halimatus Sa'diyah. Nah sekarang tapi saya nggak mau ke tempat di mana rumah Ibunda Halimatus Sa'diyah. Saya mau pergi ke tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Nah ini sekitarnya ya. Jadi jalannya itu cukup jauh dari kota Taif tadi dan berliku-liku ya. Ini area sekitarnya, masya Allah. Ini tanpa filter loh. Langitnya memang biru dan langsung ada gradingnya langsung ke coklat ini. Memang kondisinya seperti ini, masya Allah. Tuh mataharinya walaupun terik tapi tetap adem. Masya Allah, ini jalannya gurun-gurun berbatu ya, pasir-pasir semua di sini. Nah ini ada kayak tempat lapangan ini. Jadi dulu masya Allah waktu kecil Rasulullah tuh pernah bermain-main di sini loh. Jadi ini tempat bermainnya Rasulullah waktu itu. Nah kita pergi ke sini dulu. Aduh jalannya cukup curam ini. Nah, inilah tempat dimana Rasulullah pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Oke, nanti saya terusin setelah di sana ya. Nah sekarang saya mau nanya sama Bung Hasibuan ya, yang lebih pakar dalam bidang sejarah. Amin, insyaallah. Semoga jadi doa. Jadi gimana nih Bung, saya kan benar-benar belum tahu nih ceritanya bagaimana sih dadanya dibelah, kenapa dan apa tujuannya gitu. Alhamdulillah, tentu yang pertama setiap yang dilakukan oleh Jibril tentu perintah Allah. Masya Allah, ya betul. Datang Jibril ketika itu Rasul di sini di sini kan diperkirakan di area ini di usia 4 tahunan. Gitu. Ya biasalah anak-anak ikut dengan kawannya yang juga orang kampung yang ada di sini. Di saat itu Jibril datang, kemudian membelah dada baginda besar Muhammad SAW yang ketika itu masih berusia 4 tahun. 4 tahun. Ya, dibelah dadanya, dibasuh itu dengan air Zam-Zam hatinya untuk membersihkan ya sifat-sifat syaitan. Ya. Masya Allah. Nah, jadi ketika itu sudah dibersihkan, maka kawan-kawannya pada takut tuh. Oh gitu kan? Karena kan dada udah dibelah itu. Oh jadi itu dadanya dibelah itu kawan-kawannya melihat begitu? Iya melihat. Allah. Justru mereka langsung segera laporan ke ibu susunya Rasul yang bernama Halimatus Sa'diyah. Itu Muhammad tadi dibelah dadanya. Ya kalau takutlah seperti kita biasa lah misalnya kan kawan kita kan. Nah ternyata tujuan itu semua untuk pembersihan hati baginda besar Muhammad SAW. Karena peristiwa-peristiwa pembelahan dada Rasul juga kita pernah dengar juga, bukan hanya di sini saja, di kawasan ini ketika waktu kecilnya, termasuk juga di saat Rasul sudah dewasa kan, termasuk di saat dia akan peristiwa Isra wal Mi'raj juga itu dibelah dadanya juga sama di Masjidil Haram. Oh gitu. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dibelah dadanya itu berapa kali itu? 3 kali lebih kurang. 3 kali lebih kurang, masya Allah ya. Dengan usia tadi 4 tahun, kemudian 10 tahun dan dia 40 di puncaknya seperti itu. Tapi di area ini perkiraan areanya nggak, kalau kita nggak benar-benar tahu ini tempatnya, nggak ada pelang sama sekali loh dari sini loh. Ditandai memang. Nggak ditandai ya. Kenapa itu? Kalau ditandai seperti itu, akhirnya orang-orang datang melakukan hal-hal yang terkadang berlebihan lah. Berlebihan. Maka dulu termasuk ada itu seperti besar-besar. Di sini ya. Jadi sekarang. Itu pangkat sekarang pohonnya. Mendengar musik ya. Kalau mau dilihat silakan. Oh iya. Nanti
tepatnya di belahnya dadanya itu juga kita nggak tahu ya. Ya, Tapi yang cuma pasti perkiraan di sekitar di ya bisa dibilang lapangan ini mungkin bisa Iya. ngebayang gak Rasulullah kecil dulu main-main di sini ya sama teman sebayanya ya. Iya. Ya bagaimana nggak panik anak umur 4 tahun di Iya, belah dadanya ya, belah Masya Allah. dadanya. Jadi ya inilah tempat dimana dada Rasulullah dibelah dan dibasuh dengan air zam-zam untuk pertama kali ya, Untuk pertama kali dengan malaikat Jibril atas perintah dan izin Allah. Itu mungkin kalau sekarang kayak dioperasi mungkin ya. Ya, mungkin Tapi kalau bahasa lillahi ta'ala itu bagaimana caranya? Ya. Masya Allah. Saya mau ngeliat itu pohon yang sudah dirubuhin, Bung. Oke, ya. Ini semua bukit berbatu ya, Bung ya. Masya Allah. Oke, saya mau ke atas dulu tuh mau ngeliat pohon yang sudah dirubuhkan. Masya Allah ya, pemerintah Saudi ini benar-benar memperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di tempat yang bersejarah bagi kita umat Islam. Tuh lihat. Ini dulu hampir aja dilakukan syirik, praktek syirik atau musyrik dengan mengagungkan pohon-pohon ini. Dan subhanallah, masya Allah, tabarakallah, oleh pemerintah Saudi dipotong pohon ini. Masya Allah, benar-benar ya. Tuh lihat. Jadi pohon ini entah mungkin pohon ini pernah bertemu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau enggak, wallahu alam ya. Tapi yang pasti pohon ini sudah ditebang untuk menghindari musyrik dan dibakar. Masya Allah, jadi udah gosong deh nih sampai ke pohon jakumnya. Masya Allah, durinya ini udah dibakar, tetap sakit. Saya pernah ketusuk jari saya pernah ketusuk sama duri ini, dan Masya Allah ya, seminggu itu bengkak dan gatel. Duh, mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan dari orang yang di yaumil akhir nanti dikasih makan ini. Nauzubillahi min zalik ya. Saya kena durinya aja tuh di sini nih, di sebelah kiri saya nih terkena. Masya Allah, 1 minggu bengkak dan gatal. Semoga kita terhindar dari pohon zakum ini di yaumil akhir nanti. Tuh. Ya, berbatu semua ya. Ya salah, di Saudi Arabia memang tempatnya berbatu. Alhamdulillah di Bani Sya'ad ini masih termasuk dataran tinggi dan juga termasuk dalam area kota Taif. Jadi lihat deh, saya aja pakai sorban ini jadiin shell karena saya masih ngerasa dingin, walaupun saya ini pakai baju lengan panjang, kaos lengan panjang dengan jaket yang cukup tebal, masih berasa dingin. Masya Allah. Yang saya suka dari cuaca di sini tuh ya, dan suasananya tuh pertama cuacanya emang bagus, dingin, sejuk, dan langitnya itu biru banget loh. Jadi dilihat di kamera aja bagus banget kan, dari biru gradasi langsung ke coklat gitu loh. Jadi Masya Allah, subhanallah banget, Masya Allah, tabarakallah banget deh pokoknya. Memang kuasa Allah tuh di Saudi Arabia yang gersang ini, tapi langitnya tetap biru. Masya Allah, nikmat banget di sini. Nah, kita harus jalan keluar mana? Aduh, gimana, Aki? Alhamdulillah kita sampai ke tempat yang secara tidak terduga. Tidak terduga ya, bener. Ke sini. Masya Allah. Tempat yang sangat-sangat bersejarah. Ya, saya juga kaget loh, ternyata ini tempat Rasulullah pertama kali dibelah dadanya ya dengan air zam-zam. Masya Allah. Saya kena duri nih. Nah tuh, Akhi Muhammad Sofi kena duri. Saya bilang tadi sama teman-teman semua, beberapa saat yang lalu di Taif saya kena durinya nih Akhi di sini. Alhamdulillah 1 minggu bengkak dan gatal. Ya salah. Jadi selamat merasakan. Ini makanya padahal kenanya sedikit. Kenanya sedikit tapi benar-benar. Kalau saya waktu itu sampai orang Indonesia bilang kesusupan. Ya, Masya Allah. Enggak sedikit tapi kayak sakit banget ya. Iya, sakitnya itu nyeri di antara tulang dan kulit. Bisa kayak beracun. Masya Allah. Yaudah, segitu aja dulu video dari saya hari ini di daerah Bani Sya'ad di kota Taif, tempat dimana Rasulullah pernah dibelah dadanya dan dibasuh dengan air zam-zam, dibersihkan hatinya di umur 4 tahun di saat beliau bermain-main di sini bersama teman-temannya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.